Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Elsadai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini di dalam 365 hari yang mengubahkan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai ayat 11. Sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan hari ini tentunya dengan menggunakan OIA. Mari kita akan terima berkat dan pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang kita sudah baca bersama-sama. Di sini kita mengetahui bersama bagaimana dalam pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan dan tantangan. Kita sudah belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada begitu banyak hal yang dialami, yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Nah, surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara sebelum kematiannya. Nah, ada berbagai hal khusus yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam penutup surat ini. Nah, di sini Paulus meminta kepada Timotius untuk segera menemuinya apabila itu memungkinkan. Ya, kita lihat di dalam ayat 9 tadi. Nah, Timotius pun adalah seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan yang tidak menetap di suatu tempat seperti gembala jemaat. Ya, oleh sebab itu Timotius juga sebagai seorang pemberita Injil, dia harus pergi ke daerah-daerah tertentu di mana Allah kehendaki untuk dia kemudian di sana membangun dan melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil yang sudah dirintis oleh para rasul sebelumnya. Salah satunya juga Rasul Paulus. Nah, Paulus di sini menginginkan penyertaan dan bantuan dari Timotius. Nah, apakah hal yang membuat Paulus meminta bantuan dan meminta kehadiran Timotius bersama dengan dia? Di sini ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama, karena ada beberapa rekan dari Rasul Paulus yang tidak dapat hadir karena mereka memiliki tanggung jawab untuk mengurus jemaat dan melayani di kota-kota yang lain. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Di situ ada Kreskes, ada Titus yang kemudian punya pelayanan mereka masing-masing di daerah-daerah yang lain. Dan alasan selanjutnya mengapa Rasul Paulus meminta untuk supaya Timotius ini datang kepadanya dan membantu dia, yaitu adalah karena ada orang yang sudah meninggalkan Paulus. Ada orang-orang yang dekat dengan Paulus namun meninggalkan Paulus. Meninggalkan di sini bukan meninggalkan di suatu tempat, tetapi meninggalkan pelayanan kepada Tuhan Yesus yang sebelumnya dikerjakan bersama-sama dengan Paulus. Nah, itulah kemudian membuat Paulus kemudian meminta kehadiran Timotius dan juga membawa beberapa rekan yang lain. Nah, interpretasi dan aplikasinya yang kita bisa terima dan dapatkan dari peristiwa ini. Nah, dari sedikit kisah peristiwa di akhir pelayanan Paulus ini, hal apa yang dapat kita ambil untuk menjadi pelajaran dan bahan perenungan bagi kita? Nah, di sini ada beberapa pesan dan nasihat yang kita dapatkan berkaitan dengan hubungan antara kita dan sesama, seperti dari peristiwa dan pengalaman yang sudah dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Yang pertama yang kita bisa pelajari yaitu adalah dalam hidup kita ini membutuhkan orang lain. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus tidak bekerja seorang diri, Bapak Ibu. Bahkan Paulus sendirilah yang mencari rekan untuk mendampingi dan juga untuk membantu melaksanakan pelayanan, bahkan belajar bersama-sama dalam pelayanan penginjilan. Oleh sebab itu ada orang-orang lain yang bekerja melayani bersama Paulus seperti Timotius, Titus, Markus, dan Lukas.
Nah, Tuhan yang juga kemudian menghendaki kita untuk hidup berdampingan dengan sesama. Sama seperti yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Dalam pelayanannya dia tidak bekerja sendiri, tapi dia membutuhkan orang lain dan ada orang lain yang juga bekerja bersama-sama dengan dia. Ini pun adalah hal yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai manusia itu harus hidup berdampingan bersama-sama dengan manusia yang lain. Nah, inilah yang Tuhan juga sudah lakukan bagaimana ketika Allah menciptakan Adam, yaitu manusia pertama, maka Allah juga menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Kejadian 2 ayat 18 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana mengatakan, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah pun menghendaki supaya kita manusia ini juga hidup berdampingan dengan orang lain. Ada orang lain yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kemudian berhubungan, kemudian dapat bekerja sama dengan kita. Tuhan tidak menghendaki kita untuk hidup seorang diri. Nah, dari pengalaman pelayanan Rasul Paulus ini pun kita dapat menyimpulkan bahwa di muka bumi ini, dalam kehidupan kita manusia, terlebih lagi kita sebagai umat Tuhan, kita memerlukan kehadiran orang lain. Tentunya hal ini berlaku karena ada maksud dan tujuannya. Secara garis besar, di dunia ini kita tidak bisa melakukan segala hal, segala sesuatu seorang diri. Bahkan kelahiran kita di muka bumi ini pun adalah hasil dari keberadaan orang lain, yaitu orang tua kita. Jadi kita membutuhkan orang lain karena kita tidak dapat hidup sendirian. Dan kita tidak hidup juga sendirian di muka bumi ini. Ya, kita saat lahir ke muka bumi ini sudah ada juga orang-orang lain di sekitar kita. Jadi kita tidak hidup sendiri dan kita tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita membutuhkan kehadiran orang lain. Dan apa aplikasinya? Lalu apa yang kita lakukan saat kita tahu tentang hal ini, bahwa kita membutuhkan orang lain, kita hidup harus berdampingan dengan orang lain? Tentunya yang harus kita lakukan adalah kita menerima keberadaan orang lain dalam kehidupan kita. Kita mau bekerja sama dengan orang lain dan kita juga mau membagi kasih, mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita supaya kita pun dapat hidup berhubungan, berelasi dengan baik dengan mereka. Nah, kemudian hal selanjutnya menjadi nasihat bagi kita tentang hubungan dari kisah pelayanan Rasul Paulus ini. Di sini kita belajar bagaimana kejahatan sebagian orang jangan sampai membuat kita melupakan kebaikan orang yang lain. Nah, sebagian orang yang dulu pernah mendengar, mengagumi, dan diberkati ketika Paulus melayani pemberitaan Injil, pada akhirnya mereka ini kemudian ada yang setia, namun ada juga yang meninggalkan kesan yang buruk terhadap Paulus. Contohnya di sini kita melihat ada dua orang, yaitu yang pertama Demas. Dituliskan dalam perikop ini kita bisa melihat bagaimana Demas ini Paulus punya kesan yang buruk terhadapnya. Karena di sini Paulus menuliskan dalam suratnya ini bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus serta pelayanannya. Kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini dalam 2 Timotius 4 mulai dari ayat 9 sampai ayat seterusnya. Di sana menuliskan orang-orang yang pernah melayani bersama-sama dengan Paulus namun kemudian meninggalkan Paulus. Di sini kita melihat yang pertama ada Demas di ayat yang ke-10. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus juga pelayanannya. Dan kemudian orang yang kedua yaitu adalah Alexander di dalam ayat yang ke-14. Tampaknya Alexander ini adalah seorang yang pernah memeluk agama Kristen atau pernah percaya kepada Tuhan Yesus, orang percaya yang juga giat dalam imannya. Sekalipun begitu, ternyata Alexander ini berbuat banyak kejahatan terhadap Paulus. Itulah yang dituliskan juga oleh Paulus dalam ayat yang ke-14. Di sini dikatakan Alexander sangat menentang ajaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, di sini kita melihat meskipun ada orang-orang yang berbuat jahat kepada Rasul Paulus, tetapi kejahatan dari sebagian orang itu tidak membuat Rasul Paulus melupakan kebaikan orang-orang yang lain yang pernah dia terima. Contohnya dari Timotius, dari Titus, dari Markus, dan juga Lukas. Walaupun kejahatan yang diterima oleh Paulus itu sangat berat, namun itu tidak membuat Rasul Paulus membenci, menjauhi, dan sakit hati serta kepahitan kepada orang lain di sekitarnya.
Nah, ini menjadi nasihat juga bagi kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita tidak mudah membenci, kepahitan, tidak percaya dan menjauhi orang lain di sekitar kita hanya karena ada beberapa orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai ayat 10, di sana firman Tuhan berkata, "Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Nah, ini yang harus kita lakukan. Ada orang lain yang mungkin memang pernah menyakiti kita, tapi jangan lupakan bahwa ada orang lain juga yang pernah berbuat baik kepada kita. Jadi kita harus tetap kemudian menjalani kehidupan ini dengan kita berelasi, berhubungan dengan baik. Nah, apa yang harus kita lakukan dari hal ini? Ada orang yang jahat kepada kita, tapi juga ada orang yang baik kepada kita. Lalu seperti apa respon kita? Ya tentunya kita harus tetap bergaul baik dengan orang lain, membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian mau mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang pernah menyakiti kita, kita ampuni mereka. Dan kita mau tetap membangun hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian memberi diri untuk melayani orang lain. Kita mau memberi diri, baik itu dalam pelayanan gereja, mungkin dalam pelayanan ibadah, atau dalam pelayanan kehidupan sehari-hari dengan kita menolong, kita membantu. Mari lakukan itu terus, karena itu pun yang Tuhan inginkan, supaya dalam kehidupan kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita kapanpun dan dimanapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk kami membangun hubungan yang baik, terus berelasi dengan baik dengan sesama, dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami agar hidup kami pun dapat menjadi berkat, menjadi dampak, dan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Kepadamu-lah keluarga GPD Sade Magelang bertopang mulai dari kandungan. Engkau yang selalu dipuji. Bagi banyak orang kami seperti tanda ajaib. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami terima dan kami aminkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.